Kenali berbagai warna ASI dan tandanya. ASI berwarna kehijauan, yaitu moms banyak mengonsumsi sayuran hijau. ASI berwarna orange merupakan moms mengkonsumsi beta-karotin atau pigmen, misalnya seperti wortel. ASI yang kemerahan merupakan ASI yang bercampur dengan darah, biasanya saat puting moms lagi lecet. ASI berwarna kehitaman biasanya moms mengkonsumsi jenis antibiotik. Sedangkan ASI jernih dan kekuningan merupakan full milk yang mengandung banyak protein dan hand milk mengandung banyak lemak. Yuk kita lihat perbedaan ASI full milk dan whole milk. Full milk adalah ASI pertama kali diisap si kecil ketika ia sedang menyusui. Memiliki warna agak bening, cenderung kebiruan, sehingga mengandung lebih banyak air daripada lemak. Sedangkan whole milk merupakan ASI yang keluar di tengah-tengah atau di akhir proses menyusui. Mengandung lebih banyak lemak dan warnanya putih jernih seperti susu sapi, kental, serta memiliki kepadatan tinggi. Jadi moms, ASI full milk maupun ASI whole milk itu mempunyai kadar dan komposisi masing-masing yang baik untuk bayi kita. Ya, namanya saja ASI ya mam, tidak ada ASI yang memiliki kualitas yang jelek. Yang namanya ASI itu semua baik untuk kebutuhan bayi kita. Karena itu sudah ciptaan Tuhan yang alami untuk bayi kita. Jadi, jangan panik ketika ASI yang keluar tidak banyak ya mams, karena permasalahan seperti ini umum terjadi pada ibu yang menyusui. Salah satu penyebab ASI yang diproduksi tidak berlimpah adalah faktor kelelahan. Jadi, mams harus berbanyak istirahat yang cukup agar produksi ASI mams itu bisa lebih banyak lagi. Memang tidak mudah ya untuk ibu yang baru melahirkan itu mau mempunyai jam istirahat yang cukup. Pasti semua para moms yang baru saja melahirkan itu memiliki jam tidur yang kurang. Namun bisa diperbicarakan dengan pasangan kalian untuk saling membantu ya moms. Nah mam, kita masuk ke tips untuk memperlancar produksi ASI. Yang pertama, direct breastfeeding atau pumping setiap 2-3 jam sekali atau 9-12 kali sehari. Yang kedua, konsumsi makanan yang terkenal bisa memperbanyak ASI. Yang ketiga itu pilih KB yang tidak mempengaruhi hormon untuk memproduksi ASI. Yang ketiga ini sangat penting ya mams, karena hormon itu dapat mempengaruhi banyaknya atau kurangnya ASI kita. Yang keempat itu cari posisi nyaman pada saat kita menyusui. Yang kelima itu minum 10-12 gelas air putih sehari. Lakukan skin to skin sesering mungkin, jauhi stres dan be happy, dan rutin memijit payudara kalian ya mams. Oh ya mams, penggunaan ASI booster juga sangat memperlancar produksi ASI ya mams. Jadi buat para mams wajib menggunakan ASI booster merek apapun. Nah mams,
Selain itu, ada juga faktor lain untuk memperbanyak ASI. Yang pertama, support dari pasangan kalian itu sangat penting buat perasaan dan hormon kalian itu kembali stabil, dan juga cukup beristirahat, dan juga selalu berpikir positif. Konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah, dan terutama banyak minum air putih. Ya, di sini kembali lagi saya mau menjelaskan, Mams, ASI booster itu sangatlah penting ya. Kalau saya menggunakan ASI booster merek Blackmores. Ini tidak di-endorse sama sekali ya, Mams. Tapi menurut saya, Blackmores itu sangat membantu saya di saat ASI saya seret. Saya hanya minum awal-awal itu 2 kapsul sehari, dan setelah lancar, saya minum 1 kapsul dalam sehari. Nah, awal-awal menyusui itu payudara pasti bengkak, Mams. Payudara bengkak saat menyusui, bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita kupas tuntas cara mengatasi payudara yang bengkak saat menyusui. Nah, pertama-tama, Mams harus membedakan payudara yang penuh atau bengkak. Payudara yang bengkak itu disertai nyeri, terasa kaku, puting kemerahan, dan juga disertai demam. Sedangkan payudara yang penuh itu, Mams merasakan terasa panas di area payudara, dan ASI mulai merembes atau menetes, dan payudara terasa keras, tapi tidak disertai dengan demam. Jadi, Mams harus membedakan ya payudara yang penuh atau payudara yang bengkak. Buat Mams yang mempunyai payudara yang bengkak, tenang Mams, ini kita mempunyai tipsnya. Yang pertama, pemanasan. Hangatkan payudara dengan handuk hangat selama 2 menit 4-5 kali. Yang kedua, mulai pemijitan payudara. Untuk pemijitan ini mempunyai step by step. Pertama, area puting. Pijit perlahan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, payudara. Pijit melingkar mengikuti bundaran payudara 5-6 kali untuk setiap payudara. Yang ketiga, areola. Pijit dengan perlahan ke atas dan ke bawah dari sisi kanan 5-6 kali untuk setiap payudara. Dan dari ujung payudara, pijit melingkar dan spiral ke arah areola 3-4 kali untuk setiap payudara kalian, Mams. Pemijitan payudara ini sangat membantu Mams saat mengalami masalah payudara yang bengkak. Nah, setelah Mams melakukan pemijitan payudara, kita masuk ke power pumping. Proses power pumping ini saya menyarankan Mams untuk menggunakan pompa ASI yang elektrik dibanding pompa ASI yang manual ya, Mam. Power pumping adalah teknik memerah yang meniru pola menyusui si kecil saat sedang percepatan pertumbuhan. Dilakukan dalam durasi yang lebih lama dibanding memerah biasanya. Metode ini bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi ASI ya, Mams. Single pump. Kanan 10 menit dan kiri 10 menit. Kanan 10 menit, kiri 10 menit. Kanan 10 menit, kiri pun juga 10 menit. Double pump. Perah 20 menit dan istirahat 10 menit. Perah lagi 10 menit, istirahat lagi 10 menit. Dan Mams bisa perah lagi selama 10 menit.
Dalam metode power pumping ini, sudah banyak para moms yang melakukan teknik seperti ini dan mengaku mempunyai ASI yang banyak setelah melakukan power pumping ini ya. Jadi, tidak ada salahnya ya moms jika moms melakukan power pumping seperti yang dianjurkan para penelitian. Setelah cara double pumping, kita masuk ke tahap cara menyimpan ASI pera ya mam. Cara penyimpanan ASI yang tepat. Di suhu ruang, ASI dapat disimpan antara 4-6 jam dengan suhu ruang 25 derajat Celcius. Pastikan tidak terpapar sinar matahari langsung. Di chiller, waktu penyimpanan ASI bisa bertahan selama 3 hari. Suhu ruang di antara 0 derajat sampai minus 4 derajat Celcius. Pastikan penyimpanan di bagian dalam chiller. Sedangkan di deep freezer itu dapat tersimpan 6-12 bulan, suhu ruang di antara minus 20 derajat Celcius. Setelah pencairan, sebaiknya jangan dibekukan kembali ya mams. Clotter bag. Waktu penyimpanan di dalam clotter bag itu memiliki waktu penyimpanan 24 jam, suhu ruang di antara 4 derajat Celcius. Pastikan tempat susu selalu bersentuhan dengan ice pack atau ice gel. Di freezer, waktu penyimpanan ASI dalam freezer itu dapat bertahan 3-6 bulan. Suhu ruangan diantaranya minus 18 derajat dan disarankan untuk tidak terlalu sering membuka freezer ya mams. Nah, di sini jelas ya mams, di setiap penyimpanan itu memiliki suhu masing-masing agar ASI yang kita perah itu tetap terjaga kualitasnya ya mams. Berikut kita masuk ke panduan mencairkan ASI beku yang baik dan benar. ASI perah atau asip tidak boleh dicairkan dengan suhu yang terlalu panas karena bisa merusak kualitasnya. Berikut cara yang benar untuk mencairkan asip yang beku. Pertama, pindahkan asip dari freezer ke chiller. Pindahkan asip ke bagian bawah kulkas atau chiller setidaknya sehari sebelum digunakan. Kedua, normalkan suhu asip beku. Letakkan asip beku pada air mengalir bersuhu hangat untuk menormalkan suhunya. Yang ketiga, menggunakan botol warmer. Gunakan botol warmer untuk menghangatkan asip yang disimpan di dalam botol. Merendam ASI beku. Cukup merendam ASI beku pada wadah yang berisi air hangat, bukan air panas ya mams. Terakhir, aduk ASI secara merata. Setelah cair, aduk ASI terlebih dahulu sebelum diberikan ke si kecil. Nah, itu dia tips mencairkan ASI beku ya mams. Patut mams ingat dan mams hafal guna untuk agar tujuannya ASI yang mams cairkan itu masih terjaga kualitasnya. Biar mams tidak khawatir, kita membahas perbandingan ASI yang sudah basi ya. Pertama, ASI yang sudah basi itu ASI tidak larut saat botol digoyang-goyang perlahan. ASI perah yang disimpan akan terbagi menjadi 2 lapisan, form milk dan hilp milk. Pada ASI yang segar, lapisan ini seharusnya kembali menyatu saat wadah digoyang perlahan atau tidak perlu dikocok. Bila lapisan tidak menyatu, apalagi nampak gumpalan di dalamnya, ASI mams mungkin sudah basi. Yang kedua, ASI beraroma tengik atau masam. ASI yang disimpan umumnya berbau sedikit asam
Ada juga yang beraroma seperti sabun. Aroma ini masih normal akibat tingginya enzim lipase. Yang harus diperhatikan adalah apabila aroma berubah menjadi asam, menyengat, dan tengik. ASI perah dengan bau seperti ini sebaiknya jangan diberikan pada si kecil ya mams. Yang ketiga, ASI yang terasa seperti susu basi. Selain memperhatikan konsistensinya dan aromanya, mams juga perlu mencicipinya. ASI yang baik terasa manis dan ringan. Ada yang mengatakan rasanya mirip dengan susu sapi, namun terasa lebih encer. Bila terasa masam atau rasanya seperti makanan basi, sebaiknya dibuang saja ya mams. Nah, itu dia tadi semua rangkuman dan tips cara mengatasi selama ibu menyusui, dari ibu memiliki payudara yang bengkak sampai cara menyimpan ASI dan mengenali ASI yang basi. Buat para moms yang terbantu dengan video ini, bisa subscribe dan juga share ke moms yang lainnya agar sesama kaum perempuan bisa membantu ya moms. Terima kasih ya. Sekian dari video saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya moms. Salam sehat untuk ibu menyusui.